Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Bisa kita mulai? Ya Pak, monggo. Oke. Kalau bisa dimulai, izinkan saya untuk share screen untuk presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi untuk tugas aksi nyata tentang pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah. Saya Muhammad Khairul Akbar Nasution dari instansi SMK Negeri 1 Kunduran, guru mapel fisika. Untuk pembiasaan nilai positif di sekolah saya latar belakangi dari visi saya sebagai guru penggerak, yaitu ingin mewujudkan peserta didik yang cakap, kompeten, beradab, dan berkarakter Pancasila, atau bisa disingkat Cak Bersila. Ayo Mas, mandi Mas. Usaha untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya sebagai guru harus memahami bahwa murid itu seperti biji tanaman yang sudah mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Sebagai guru, maka kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid itu sendiri. Dalam menuntun muridnya, maka guru harus memperhatikan kebutuhan dasar dan tumbuh kembangnya murid itu. Kebutuhan dasar yang harus diperhatikan oleh murid dan harus dipenuhi oleh guru meliputi yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kebenaran. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya terkait makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Sehingga hal itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Sebagai guru, kita dapat memberikan bekal kemampuan bertahan hidup melalui life skill kepada murid kita. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok,
dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, sehingga kebutuhan ini terkait dengan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, baik teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan coach. Sebagai guru, kita dapat memberikan perhatian yang inklusif kepada murid kita sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan motivasi. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Sebagai guru, kita dapat menggali dan menuntun kodrat alam murid dan membekali dengan kompetensi sesuai dengan kodrat zaman. Dengan harapan murid dapat bersaing sesuai zaman dan perkembangan teknologi. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini merupakan kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Sebagai guru, kita dapat memfasilitasi melalui kebebasan memilih kelompok, menyampaikan pendapat, memilih tempat PKL, dan menentukan tujuan studi wisata. Berikutnya yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Sebagai guru, kita dapat membuat variasi media dalam kegiatan pembelajaran, seperti bermain sambil belajar, pelajaran yang menantang, dan pembelajaran yang bermakna. Selain kita memperhatikan kebutuhan dasar murid, kita juga harus memperhatikan tahap tumbuh kembang anak. Karena kita sebagai guru, kita juga berbeda-beda jenjang yang kita ajar.
sini ada tahap perkembangan psikososial dari Erikson. Jadi ada tahap awal umur 0 sampai 15 tahun merupakan masa harapan, di mana kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan kepada anak kita dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Kemudian ada masa tekad pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Jika kita memberikan waktu luang dan perhatiannya, maka akan menimbulkan rasa otonomi pada anak kita. Jika tidak, maka anak akan menjadi rendah diri. Kemudian ada masa tujuan pada usia 3 sampai 5 tahun, di mana pada masa ini anak akan muncul rasa inisiatif. Jika kita tidak memberikan perhatian pada masa ini, maka akan muncul rasa bersalah pada anak kita. Untuk saya yang mengajar pada jenjang SMK, murid saya berada pada masa loyalitas, di mana murid di sini berusia antara 12 sampai 18 tahun. Mereka berusaha mencari jati dirinya, identitasnya. Maka sebagai guru, kita harus memberikan perhatian dan memfasilitasi murid dalam menentukan jati dirinya. Jika tidak, maka murid akan menjadi kebingungan dalam menentukan jati diri dan perannya. Untuk menunjang itu semua, maka saya sebagai guru penggerak harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam mengoptimalkan pembelajaran yang bermakna untuk murid, agar nilai-nilai positif bisa menjadi pembiasaan dan bahkan bisa menjadi budaya di sekolah saya. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kita sebagai guru dalam merancang kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan muridnya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan dapat berpihak dan berorientasi pada murid atau student center. Yang berikutnya adalah mandiri. Secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai suatu perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang disediakan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Berikutnya adalah kolaboratif, bahwa seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun gaya saling. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif akan mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran
setiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Berikutnya adalah reflektif, adalah model mental yang diharapkan menumbuh guru pembira, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Dengan mengamalkan nilai reflektif ini, guru penggerak dapat memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid dan sesama menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu berperannya dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah prinsip, adalah seorang guru penggerak tentu senantiasa mengusulkan ide atau gagasan yang segar tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mensyaratkan penguatan kooperasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah atau mempunyai daya yakin, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Kemudian adalah pemimpin pembelajaran. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan tumbuh, kembang, dan mekarnya murid. Peran yang kedua juga mendorong kolaborasi. Kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Di sana tersirat makna bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang saat dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Oleh karena itu, agar suatu inisiatif kolaborasi menjadi produktif, maka setiap anggota yang terlibat di dalamnya membawa sesuatu yang berkontribusi pada proses dan hasilnya nanti. Dan berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, di mana guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya, agar komunitas praktisi dapat berjalan berkesinambungan. Guru penggerak
maka perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Komunitas belajar ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran atau cara baru atau cara pandang yang baru yang berdampak positif bagi murid. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau memberi tanggapan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas Bapak. Gimana, kita lanjut apa ada yang memberi tanggapan? Saya lanjutkan, belum ada yang Lanjut dulu Pak. Oke, terima kasih. Ya, kalau ada tanggapan dari teman-teman, saya lanjutkan untuk yang berikutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan yang lebih kuat. Dari Dosen tahun 2004. Restitusi juga melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Dosen tahun 1996. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaksopanan. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Yang meliputi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi jaga. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak untuk berubah. Karena rasa bersalah yang dialami anak itu bisa menyebabkan menguras energi karena mencari suatu solusi atau pemecahan masalahnya, akan mengalami identitas kegagalan dan cenderung menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri dibanding mencari solusi. Akan membuatnya terperangkap pada masa lalu, di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan yang tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa ia melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan suatu penguasaan atau power. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak agar tetap fokus pada gambaran tersebut. Berikutnya adalah posisi kontrol. Terkait dengan institusi, maka ada posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem agar dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia. Biasanya posisi penghukum ini diterapkan dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, bahkan menghardik. Yang kedua adalah posisi membuat merasa salah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk akan diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pada posisi ini biasanya diterapkan dengan nada suara memelas, halus, atau sedih, didukung dengan bahasa tubuh seperti merapat, anak, atau lesu. Dan adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak mengikuti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan hal negatif yang bisa muncul dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain bisa timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang membantunya dan tidak untuk guru lainnya yang tidak membantunya, sehingga akan menimbulkan rasa ketergantungan murid kepada guru tersebut. Biasanya pada posisi ini nada suaranya ramah, akrab, bahkan sambil bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya akan merapat pada murid, mata dan senyum jengkang. Yang berikutnya adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya nada pada posisi ini suaranya datar, bahasa tubuhnya sangat formal. Berikutnya yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memaksa murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Di posisi manajer ini, guru akan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi ini, kesannya nada suaranya tulus, rasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Berikut ini adalah perbandingan dari kelima posisi kontrol tersebut. Di sini ada motivasi yang terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, di mana ada identitas gagal dan identitas sukses yang terkait dengan perilaku kontrol yang negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol tinggi. Untuk penghukum, misalkan guru berbuat akan menghakimi, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir, dan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum, dan seterusnya. Ini merupakan perilaku kontrol yang negatif. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, itu akan berbuat berceramah, menunjukkan rasa dan kecewaan yang mendalam atas perbuatan muridnya, dan berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak. Sedangkan untuk hukuman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya dan akan berkata, lakukanlah nak demi Bapak, atau ya sudah, nanti Bapak bantu membereskan. Sedangkan untuk pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur dari data yang ada dan akan berkata seperti, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sekarang. Dan yang terakhir terkait dengan posisi manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan kepada murid terkait perilaku yang sudah dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu perbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Harapannya dari hasil tersebut, untuk guru diharapkan bisa di posisi manajer, sehingga akan menguatkan watak atau karakter murid. Jika misalkan di posisi penghukum, maka murid akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pemantau, maka hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Sedangkan kita di posisi pemantau akan memunculkan suatu ketergantungan murid terhadap kita sebagai guru. Sedangkan untuk posisi sebagai pemantau, maka murid akan menyesuaikan saat kita awasi.
Dan dampak yang dialami oleh murid pada posisi kita guru sebagai penghukum, maka murid mengulangi kesalahan berulang kali. Murid akan berperilaku agresif. Sedangkan untuk kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan muncul rasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedangkan kita sebagai posisi teman, maka murid akan merasa tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan karena menggantungkan hal itu kepada kita sebagai guru. Kemudian jika kita sebagai pantau, maka dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan suatu hukuman. Sedangkan kita pada posisi manajer, maka dampak pada murid akan melakukan evaluasi diri agar menjadi lebih baik. Dari hal-hal itu, maka saya berusaha melakukan pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah. Jadi masih merupakan pembiasaan karena ini merupakan hal yang baru. Harapannya ke depan bisa menjadi budaya di sekolah saya. Pembiasaan untuk nilai-nilai positif di sekolah saya yang sudah saya terapkan atau lakukan sampai saat ini. Yang pertama adalah untuk komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi. Yang kedua adalah bernalar kritis. Yang ketiga, pemimpin murid. Dan yang terakhir adalah restitusi untuk menguatkan murid saat mendapatkan suatu permasalahan. Ini merupakan contoh penerapan nilai positif komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi. Jadi pada gambar ini, murid-murid saya bagi dalam kelompok kecil, di mana mereka akan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Ini murid saya berikan pertanyaan pemantik terkait dengan hakikat hidup dalam pembelajaran IPAS. Mereka melakukan suatu praktek bila mana suatu lilin yang sudah menyala kemudian ditutup dengan suatu gelas kaca, maka apa yang akan terjadi? Murid diminta untuk melakukannya dan mengamati, kemudian memberikan hasil analisis dari pengamatannya. Jadi dari praktek ini, lilin yang awalnya menyala, kemudian ditutup dengan gelas kaca, ternyata lama-kelamaan nyala lilin akan meredup dan mati. Mengapa demikian? Dari hasil yang disampaikan
pendapat murid menyampaikan bahwasanya nyala lilin menjadi mati karena kehabisan oksigen saat ditutup oleh gelas kaca. Nah, hal inilah yang memberikan arahan kepada murid tentang hakikat hidup, bahwasanya salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas, di mana saat makhluk hidup itu bernafas mereka akan membutuhkan oksigen. Jika tidak ada oksigen yang dihirup, maka akan menyebabkan suatu kematian. Jadi ini contoh untuk bernalar kritis kepada murid. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin murid. Jadi dalam foto ini saya memperhatikan kebutuhan murid. Salah satunya adalah kebutuhan akan kesenangan. Sehingga dalam foto ini pembelajarannya dilakukan di luar kelas atau outing class. Di mana pada foto ini saya membagi kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa atau 5 murid. Mereka berbaris sesuai kelompoknya, di mana 4 di antara mereka ditutup matanya dan yang bagian terakhir tidak ditutup. Ya, bagian tidak ditutup inilah merupakan kesepakatan pilihan dari masing-masing kelompok, di mana yang terakhir ini ditunjuk sebagai pemimpin untuk mengarahkan mencapai tujuannya, sehingga kelompok ini percaya pada temannya yang tidak tertutup matanya dalam mengarahkan tujuan dari kegiatan ini, sehingga mereka percaya akan arahannya. Dan bila arahannya salah atau arahannya tidak diikuti anggota yang lain, maka bisa jadi seperti gambar kedua, maka mereka akan mendapati suatu cobaan, suatu halangan. Jadi yang foto kedua ini, karena memang mungkin anggotanya tidak menuruti arahannya, maka akan menuju halangan, yaitu pada gambar tampak suatu pohon. Atau bahkan mungkin bisa bertabrakan seperti gambar ini, yang putri ini, karena arahnya tidak didengar maka bisa bertabrakan dengan kelompok yang lain. Atau mungkin kelompok yang putra ini, karena mungkin arahnya tidak pas atau anggotanya tidak menuruti, maka dia harus mengalami halangan, yaitu di situ ada ban bekas. Jadi harus ada halangan saat berjalan melangkah menuju tujuannya. Jadi intinya dari pemimpin murid ini, mereka memilih satu pemimpin dalam kelompoknya dan percaya. Selain itu, pemimpin ini akan mengkomunikasikan, memberikan arahan untuk mencapai tujuannya, kerjasama dan kolaborasi. Harapannya mereka bisa melalui suatu halangan, misalkan jika melalui halangan, sehingga sampai di tujuan yang sudah ditentukan.
Mungkin dari ini ada yang ditanyakan atau ada di teman-teman? Tidak, Bapak. Gimana? Lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk yang berikutnya, mungkin yang terakhir. Ya, materi yang terakhir adalah melakukan restitusi, di mana saya melakukan restitusi ini dengan mengamati murid saya di kelas. Dua murid ini saat saya amati ternyata mengalami suatu permasalahan dalam pembelajaran. Untuk foto yang pertama ini, namanya Mbak April, mengalami kendala karena saat pembelajaran terkadang Bapak atau Ibu guru menggunakan bahasa yang campuran, tidak bahasa formil Indonesia, terkadang menyampaikan dengan bahasa lokal atau bahasa Jawa. Hal ini menjadi kendala buat Mbak April karena Mbak April ini berasal atau lama tinggal di Jakarta, kemudian memutuskan untuk melanjutkan di SMK Kuduran ini dengan mengikuti neneknya. Kemudian yang satunya ini, foto kedua adalah Mbak Safa. Kendala yang dialami dalam pembelajaran bahwasanya terkadang dia merasa ngantuk saat pembelajaran dan terkadang ingin menanyakan hal-hal yang kurang paham kepada Bapak Ibu guru, tetapi dia takut ataupun malu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, tujuan restitusi ini adalah untuk membantu siswa dalam menganalisis kebutuhannya, kemudian membantu untuk mencari solusinya, dan guru juga memberi penguatan dalam pemulihan murid tersebut. Harapannya mereka setelah restitusi itu tidak cemberut, tidak merasa terbebani, tetapi setelah diadakan restitusi maka akan muncul senyum dari wajahnya. Dan alhamdulillah setelah saya berikan restitusi untuk Mbak April dan Mbak Safa, mereka akhirnya bisa menemukan solusi atas kendalanya dan bisa tersenyum tertawa setelah keluar dari ruangan saya saat selesai melakukan restitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, bahwasanya guru dengan memberikan kecakapan, kompetensi, adab dan karakter yang kuat, maka guru tersebut akan menghantarkan mereka dalam meraih cita-cita dan impiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Silahkan kalau ada warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalau ada tanggapan dari teman-teman semuanya, kami persilahkan. Oke, monggo Ibu, Bapak, semua teman-teman yang hadir di sini, silahkan. Silakan Bu Eni. Monggo. Oke Pak, terima kasih. Ada Pak, tak mati.
Nggih, Bu. Monggo, Bu. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Akbar. Posisi kontrol yang baik itu kan di manajer, seharusnya seperti itu. Nah, tapi ada kalanya itu ada guru-guru lain yang tetap menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sikap kita saat mengetahui ada guru lain yang melakukan penghukuman seperti itu, bagaimana, Pak? Ampun, Bu. Bun. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Memang yang masih sering dijumpai untuk saat ini, kebanyakan guru sering mengambil posisi sebagai penghukum dengan maksud bahwasanya guru tersebut nanti akan ditakuti oleh muridnya. Jika mengetahui hal itu, maka kita sebagai guru, khususnya saya, sebaiknya adalah kalau memang sudah terlanjur ya, maka kita bisa memberikan restitusi kepada anak tersebut yang mendapat hukuman, sehingga nanti bisa memberikan penguatan dan pemulihan kepada anak tersebut. Ini jika misalkan kita mengetahui sudah dapat hukuman. Dan untuk guru yang melakukan posisi penghukum, ya saya akan melakukan diskusi dengan menyampaikan, memberitahukan bahwasanya untuk guru sebagai posisi penghukum, jadi mengambil posisi penghukum ini akan memberikan dampak yang tidak baik bagi murid, karena murid nanti akan muncul jiwa pendendam, bahkan juga jiwa pemberontak. Kenapa saya kok seperti ini? Kenapa dihukum? Jadi mungkin itu Bu Eni yang bisa saya lakukan seperti itu. Monggo tanggapannya Bu Oke, Eni. Pak. Terima kasih, Pak. Ya Bu, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Monggo. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silahkan. Oh, monggo Bu, sampai ibu-ibu dulu. Nanti Bu Tiara. Terima kasih, Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu Bapak, sejauh mana pelaksanaan budaya positif yang sudah Bapak terapkan di sekolah. Apakah sudah ada perubahan pada murid-murid dan juga ada imbasnya bagi rekan-rekan guru yang lain di sekolah, Pak Akbar? Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Ibu. Untuk nilai-nilai positif ini ya baru saya intensifkan ya selama jadi calon guru penggerak ini. Jadi mulai saya mengajar aktifnya itu setelah MOS sekarang ini MPLS. Jadi mulai bulan Agustus sampai September berjalan ini hampir 3 bulan untuk kelas yang saya ampu. Untuk dampaknya ke murid, karena saya menggunakan media dan variasi kegiatan pembelajaran yang beda-beda, ada di dalam kelas dan di luar kelas atau outing seperti yang saya tampilkan tadi. Murid merasa antusias, merasa senang, dan bahkan ada murid di kelas sebelah yang tidak saya ajari seperti kegiatan yang bervariasi ini, dia merasa iri gitu. Bahkan sampai muncul pertanyaan, Pak, kenapa kelas saya kok nggak seperti itu Bapak? Jadi mereka ingin merasakan seperti murid yang saya ajar. Jadi itu alhamdulillah bisa membuat dampak positif untuk murid yang saya ajar. Kemudian untuk
imbas kepada Bapak Ibu guru, saya belum bisa menerapkan sebagai coach karena pada pengimbasan terhadap ataupun untuk berdiskusi dengan teman sejawat ini belum saya lakukan karena memang masih banyak teman yang sibuk dalam PPG dan saya masih belum menemukan yang pas gitu ya Bu. Jadi kira-kira saya kalau seperti ini jadi mengguri atau tidak, saya takutnya hanya itu nanti dikira saya wah sok gitu. Jadi untuk teman-teman belum saya ajak ataupun saya belum bisa menerapkan sebagai coach untuk teman sejawat. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengimbaskan kepada teman-teman dan bisa menerapkan sebagai coach. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali dampaknya untuk anak-anak sangat luar biasa, bahkan sampai dulu Ibu. Terima kasih Bapak. Oke, kalau misalkan sudah, alhamdulillah. Monggo selanjutnya Bu Tiara, silahkan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Akbar. Begini Bapak, tadi dalam presentasi Bapak menyebutkan bahwa restitusi merupakan salah satu langkah penanganan bagi murid yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ingin saya tahu, menurut Bapak, apakah pendekatan restitusi ini apabila diterapkan itu selalu berhasil Pak dalam menangani mungkin perilaku-perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif tersebut? Apakah restitusi itu keberhasilannya itu sempurna? Apakah tidak ada kekurangan dalam pendekatan restitusi ini? Saya ingin mendengar penjelasan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Tiara, terima kasih. Yang bagus sekali. Untuk yang saya restitusi baru 2 Ibu ya. Yang saya tampilkan tadi ada 2 secara personal. Jadi ada Mbak Aprilia dan Mbak Safa. Itu alhamdulillah berhasil dan itu membawa dampak buat Mbak Apri dan Mbak Safa di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan yang satu lagi itu ada perilaku yang salah kaitannya saat pembelajaran Bu Tiara. Ada 4 orang anak laki-laki semua, cuma saya hanya dalam kelas untuk memberikan restitusi belum secara personal dengan mengaitkan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang sudah ada. Memang secara tersirat mereka mengiyakan, tapi belum saya lihat personalnya secara personal. Tapi kalau lihat perubahannya nggak begitu Bu ya. Jadi kalau menurut saya restitusi ini sebagian besar ya, jadi belum 100%, sebagian besar itu berhasil dan memberi dampak yang baik buat murid kita. Tetapi kalau restitusi untuk kelompok ini yang kemarin saya lakukan 4 orang anak laki-laki karena terlambat ya, dari ekspresinya mengiyakan tapi kok masih cengenges itu, wah ini belum berhasil ini ya, perlu saya tindak lanjuti untuk personal. Jadi saya anggap itu belum berhasil karena sikapnya belum berubah. Jadi ada 4 orang, Mas Rizal, kemudian Mas Lutfi, Mas Selo, dan Mas Heru. Yang paling menonjol itu masih cengenges itu Mas Selo dan Mas Rizal. Ini yang kelihatannya perlu saya tindak lanjuti untuk restitusi secara personal. Jadi mungkin itu Bu. Jadi kalau menurut saya kelihatannya restitusi
ya saya anggap belum 100% Bu ya, apalagi kalau secara berkelompok gitu ya. Ini itu Bu Tiara, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Jadi pada intinya restitusi ini lebih besar keberhasilannya ketika diterapkan secara personal ya Bapak ya. Untuk kelompok, mungkin karena juga banyak individu, jadi beda-beda juga. Baik Bapak, terima kasih, sangat jelas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lainnya? Masih ada waktu apa enggak dia? Masih ada waktu? Silakan, mungkin kalau dari teman-teman ingin menanggapi, silakan. Nanu ya rambut panjang aja ya. Kalau dia ada, apakah saya cukupkan sekian? Sini, kalau misalkan dia ada. Cukup Pak. Ya, waktunya sudah cukup ya. Oke, sampun. Kalau tidak ada lagi, ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir memberikan motivasi, dukungan dan partisipasinya hingga sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan teman-teman yang presentasi hari ini bisa memberikan wawasan dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Tiara. Monggo Bu Tiara. Bagaimana Bapak? Saya kembalikan yang punya room jenengan. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih partisipasi jenengan semua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Akhirnya ini nanti langsung saya tutup ya, Bapak Ibu bisa langsung live. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.